Kalian pernah cyber sex nggak sih? Maksudnya yang karena kalian LDR gitu ya, pernah lagi kangen-kangennya terus kalian pakai video call lah, Skype lah, atau apapun aplikasi. Terus jadi gimana dong buat bikin Poppy turn on? Apa yang kamu lakukan untuk membuat dia terangsang? Itu butuh. Tapi itu kalau lagi kamu ada maunya, bukan? Enggak juga sih. Enggak ya? Oh gitu? Oh, bagus. Nah soalnya kadang para laki-laki kan gitu ya, sukanya nyentuh-nyentuh sayang-sayang kalau lagi ada maunya, lagi horny. Itu kan dia perempuannya bilang, aduh kalau lagi nggak horny nggak disayang-sayang deh gitu ya. Makainya tuh kapan tuh? Pas Oki nggak ada. Pas Oki nggak ada, oke. Hati-hati. Aku cuma mau ngingetin gitu ya, sex toys itu gitu ya, itu bisa digunakan untuk masturbasi, untuk mengeksplorasi. Kalian pernah cyber sex nggak sih? Maksudnya yang karena kalian LDR gitu ya, pernah lagi kangen-kangennya terus kalian pakai video call lah, Skype lah, atau apapun aplikasi Belum itu punya untuk anak ya? belum punya anak. Oh, terus udah punya anak malah enggak? Sering ketemu kan? Oh, lebih sering ketemu. Lebih sering ketemu. Kalau Terus dulu kayak gimana sih cyber sexnya? Kepo deh. Kepo deh, ngapain sih? direkam nggak sih? Enggak dong. Enggak dong. Bilang-bilang kalau direkam. Nanti dia nemuin, bahaya. Jangan screen record. Sekarang ya aku baru tahu bisa screen record. Wow. Iya. Norak gitu Ya. maksudnya aku. Ya gitu aja sih. Kalau aku mah diem aja sih, Mbak. Dia Oh, aja diem yang aja. selalu. Gimana itu gimana? Dia nonton aku. Ah gitu, kamu curang loh. Dia nggak boleh loh gaji buta loh. Aku nggak bisa ngedance soalnya. Kok disuruh ngedance? Kamu ngedance kalau lagi cyber sex? Dia ngedance. Serius, kamu bisa pole dance? Ih, banget. Aku nggak mau dance, Mbak. Terus kamu ngedance gimana? Enggak dance gimana? Biasanya kan sayang aku malu. Pakai lingerie gitu-gitu, Iya. Pop. Iya sih, ya minimal apa ya? Kan kita juga butuh Mbak untuk perempuan itu merasa seksi gitu kan. Cool. Aku pas ketika kalau video call gitu sama Oki, ya kadang-kadang ini aja, maksudnya kayak pengen membangkitkan rasa seksinya itu kan. Kadang-kadang aku ngerasa kayak wah di kamera tuh lebih seksi, jadi gue jadi lebih pede gitu kan. Iya jadinya ya oke lah, jadi Pernah melakukan Obat percobaan seksi apa aja untuk bikin Oki turn on? Oki mah gampang. Kamu gampangan ya, Ki ya? Enggak, apa ya, paling aku tuh misalkan kalau bukan yang kamera sih Mbak, kalau emang ini paling kayak aku pakai baju-baju tidur ya saya. Tapi baju tidurnya kayak baju tidur perempuan, kan aku kan kalau tidur juga kadang pakai training, Iya. maksudnya pakai Kaos. kaos yang kayak itu juga kaos dia, jadi kayak ya kayak laki gitu kan, kadang kayak gitu. Terus paling kayak baju-baju perempuan sih, gitu coba. Walaupun abis itu dibuka juga sudah lah ya, gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah kalau itu kan kalau perempuan jadi artinya apa? Poppy itu udah memberikan sesuatu yang secara secara fisik itu membuat visualnya Oki itu jadi turn on. Nah Oki sering ngerayu seksi nggak supaya perempuan yang ngerasa lebih hot? Tuh. Jujur sih jarang, soalnya aku nggak biasa merayu, Mbak. Terus jadi gimana dong buat bikin Poppy turn on? Apa yang kamu lakukan untuk membuat dia terangsang? Itu butuh, itu adalah kunci ya. Curhat kan? Jadi buat para moms dan para dads, khususnya buat para moms yang suaminya itu bisa dibilang pendiam sama kayak Oki, gitu ya. Itu patut belajar untuk, kan kalau laki-laki itu suka visual, Iya. perempuan suka didengarkan. Maksudnya kayak Kadang-kadang vaginanya ada di kupingnya. suka diomongin, jangan kamu seksi banget pakai baju Iya, itu. Kok kamu cantik kan? Exactly. Iya apa? Terus dipuji-puji, tapi pujinya tuh tulus gitu loh. Misalkan, mama masaknya enak deh hari ini, atau apa-apa dikasih puji-pujian gitu kan, kita juga ngerasa, lo nggak perlu ngebeliin emas permata, nggak perlu, itu pujian-pujian aja itu Iya, udah mahal bener. loh, Mbak. Karena apa? Yang dibilang sama Poppy tadi itu namanya positive affirmation. Setiap perempuan tuh butuh afirmasi setiap hari. Jadi kalau misalnya dibeli ini emas kilo gitu ya, itu cuma buat 1 hari doang. Iya kan? Abis itu besoknya oke, gitu ya. Apalagi gitu. Jadi jangan kehabisan akal. Bisa aja dengan memuji yang tulus aja gitu, dengan memperhatikan gitu. Misalnya rambut kamu kalau pink sama merah lebih lucu begini ya gitu. Misalnya gitu. Kamu kalau pakai ini seksi banget ya gitu. Itu adalah positive affirmation yang sebenarnya ditunggu oleh semua perempuan. Gitu ya, para
dad. Para dad, Iya, iya. dad. Ya, ini di sini laki-laki semua itu moms tuh. Ada moms. Jadi kalau misalnya apa yang dilakukan, yang kamu lakukan yang sebenarnya dengan sengaja, aku pengen gangguin Poppy biar Poppy horny nih gitu, apa yang kamu lakukan? Yang sudah kamu lakukan? Biasanya ya menyentuh dia lah. Oh Dia lagi gitu. tidur, aku usap-usap. Tapi itu kalau lagi kamu ada maunya, bukan? Enggak juga sih. Enggak ya? Oh gitu? Ah, bagus. Nah soalnya kadang para laki-laki kan gitu ya, sukanya nyentuh-nyentuh, sayang-sayang kalau lagi ada maunya, lagi horny. Itu yang perempuannya bilang, aduh kalau lagi nggak horny nggak disayang-sayang deh gitu ya. Oh jadi diusap-usap gitu, itu untuk bikin Poppy turn on? Atau Ya, banyak sih tujuannya untuk bikin dia turn on, terus bikin biar merasa dia sayang juga nggak ya? ngambek lagi. Oh nggak ngambek, baiklah, bujukin gitu ya ternyata ya. Jadi itu yang selama ini aku lakuin, sama ya karena dia banyak request juga kan. Maksudnya ada request, oh kamu harusnya gini, bilang Kalau Oki tuh gini. kebanyakan tuh aku ajarin, Mbak. Gitu. Oh gitu. Apa sih yang Oki Aku- lakukan yang bikin kamu merasa terangsang? Yang bikin kamu turn on tuh apa? Oki ya, dia tuh yang karena dia cuek, lempeng. Dia gimana sih Mbak? Kan tadi kamu bilang tuh aku tuh sebenarnya kan kalau dilihat mungkin kesannya mendominasi atau apa gitu ya. Justru emang kalau momen Oh jangan diranjang Oki mendominasi. Aku tuh nengok-nengokan bukannya jawab. Duduk. Itu yang bikin turn on. Ternyata diem-diem gini diranjang gahar gitu. Iya Po. kalau dulu sebelum punya anak berbeda ya Sang ya. Sebelum punya anak aku yang menguasai. Asik. Iya. Woman on top nih Iya. kayaknya nih. Kamu ini ya deh. Gitu. Menguasai petukang parkir ya, beda tipis nih kayaknya. Kamu ke kanan dikit sayang, ke kiri sedikit sayang. Betul. Tapi kalau pas udah punya anak ya sayang ya, itu aku lebih menerima gitu, lebih menerima, lebih mengikuti karena kan mungkin pas baru selesai melahirkan, aduh sesar ini, aku tuh banyak khawatir gitu ya Mbak. Terus dia tuh orangnya empatinya tuh tinggi, jadi dia kayak kamu nggak enak ya, kamu sakit ya, nih yaudah deh nggak apa-apa, Oh, gitu. Jadi ujung-ujungnya udah kita jadi nggak apa-apa dua-duanya, udah nggak usah gitu deh, bobo aja gitu. Bisa Ki. Bisa. Iya mau nggak mau sih. Oh dia mau nggak Gitu. mau. Aduh. Tapi bisa sih. Oh gitu, oke. Kalau gitu jadi kepo nih ya Mama Mendet ya. Fantasi seksual kalian apa sih? Ya fantasi berdua ya, bukan fantasi sendiri-sendiri. Pernah punya kayak seksual bucket list nggak? Gue pengen Ini di mana gitu. gimana gitu berdua gitu. Ada nggak sih? Pernah Ada ya. ngomongin nggak sih? Apa? Kayak di satu pulau gitu kan. Oke. Jangan minta ini dong. Jangan minta persetujuan dong. Cerita. Jadi gimana nih Sebenarnya itu fantasinya? yang ingin kita lakuin gitu kan. Sebentar. Kayak tadi. Aku mau bersihin kacamata dulu yang nggak ada kacanya nih. Jadi satu pulau terus Yang isinya cuma kita berdua, Oke, ceritanya kan gitu. asik sekali. Terus aku lama-lama gini. Itu ya yang fantasi kita yang belum terlaksana gitu. Aku sih soalnya gini. Oh pernah cerita soal fantasi ini ya? Iya, cita-cita kita berdua sih ini. Itu sih. Maksudnya kan kita juga pengen pacaran lagi nih. Ada satu momen pengen pacaran. Dan tapinya sebenarnya aku tuh hobinya telanjang, Mbak. Oke. Jadi aku tuh males pakai baju gitu. Aku tuh tipikal, maksudnya kalau udah nyaman sama orang, aku tuh bisa cuek aja gitu loh. Dan aku tuh Juga seru. kalau kata dia, bukan dia, mamaku tuh yang sebel banget. Misalkan kalau menemukan aku tiba-tiba cuma pakai jancut doang, pakai baju, ngapain kamu kayak orang hutan? Misalkan kayak gitu. Aku kan mau jadi Jane dengan Tarzan, Mam, gitu dong. Aku tipikal yang gitu misalkan. Nah aku tuh justru pengen kayak misalkan kita tinggal di satu tempat atau apa, ya udah kayak gitu aja.
ya natural lah gitu. Oh iya, pantesan pengen menyepi gitu ya biar bisa Iya. gitu ya, terlihat semua gitu ya dan Seru. santai aja nggak usah mikir. Nggak ada outfit gitu. Aku outfit tuh cuma kulit aku. Maksudnya aku tuh tipikal yang seperti itu gitu. Jadi Jadi cocok jadi Jen dan Tarzan sih kayaknya. Satu pulau mereka berdua hore-hore. gitu gondrongnya ya. ada Tarzan nih. Oh, iya nih, udah hits udah cucok-cucok gitu ya. Kalau kalian ada preferensi sex toys nggak sih? Lu ketawa melulu setiap gua tanya, gue jadi tambah deg-degan nih Kalau nunggu aku sih jawabannya. Enggak ya? Kalau aku sih enggak. Poppy suka sex toys. Kenapa? Kenapa nih? Iya kalau menurut aku gini sih, kalau aku sih ada Mbak gitu ya. Dan menurut aku, ya maksudnya kalau sama teman-teman juga, alhamdulillah, aku punya geng yang membahas itu tuh memang santai gitu. Maksudnya kan bukan cuma laki-laki aja yang punya kebutuhan gitu, perempuan juga kadang-kadang kalau Si woman also has a needs. iya betul. Jadi misalkan kalau emang bukannya aku tidak percaya sama kamu atau tidak ini kamu banget, cuma kadang-kadang ya udah deh, punya stok gitu kan, setidaknya gitu. Ya gitu sih. Itu makainya tuh kapan tuh? Pas Oki kamu nggak make? ada. Pas Oki nggak ada. Oke. Hati-hati. Aku cuma mau ngingetin gitu ya, sex toys itu gitu ya, itu bisa digunakan untuk masturbasi, untuk mengeksplorasi. Tapi jangan karena lagi desperate, karena pengen hubungan seks sama pasangan yang nggak bisa atau lagi nggak ada. Gitu ya, baik laki-laki atau perempuan, kalau kalian mau masturbasi meskipun sudah menikah itu boleh-boleh aja. Cuma dan pakai sex toys juga itu boleh-boleh aja. Cuma gunakan itu untuk mengeksplor, misalnya kalau perempuan untuk mengeksplor G-spot yang paling susah kan gitu ya untuk dirangsang. Atau enggak bisa ngajak pasangan untuk saling bermasturbasi nih. Karena apa? Mereka tuh udah punya ritual yang cukup romantis menurut aku ya. Mandi itu ritual romantis kalian loh secara psikologis sebenarnya. Itu so seksi gitu ya, dan apa ya, kalau pesan moralnya sih kalau sering mandi bareng, apalagi saling memandiin itu kayak saling taking care satu dengan yang lain, dan ada sentuhan juga, iya kan, memandikan itu ritual yang menurut aku tuh seksi banget gitu loh, dan harus tetap dijaga ya. Kalau bisa kayak tiap bulan harus ada tuh mandi barengnya tuh. Kita sih suka sih mandi bareng ya saya. Momen Kalau- bener-bener momentum banget berdua gitu. Tapi Pokoknya semenjak punya anak jarang aja. jarang. Dia lebih sering mandiin anaknya soalnya mandi bareng. Aduh, papanya nggak dimandiin, bapaknya ngiring nggak dimandiin. Bapaknya dari Jawa yang pakai selang. Papanya dipakein selang, sedih banget. Aku mau main games nih. Apa tuh? Boleh. PUBG. Games PUBG nggak ada seksi-seksinya games PUBG. Enggak ya? Oke, apa Mbak? Aku mau ya pasti seputar hubungan seksual gamesnya gitu ya. Oke, sekarang lingkari posisi favoritnya Poppy. Dimana kalau pakai posisi itu Poppy pasti dapat orgasm. Yuk, udah kasih lihat ke kamera. Iya. Emang dia selalu dapat orgasme kalau dia di atas ya? Kayak dia. Dulu ya, waktu sebelum melahirkan ya? Selalu. Lebih sering. Sebelum melahirkan. Oh, sebelum melahirkan. Oh, kalau sudah melahirkan malah Sakit ya perutnya. Kadang suka sakit. oh, gitu. Kalian suka nggak saling memberi dan menerima oral seks? Aku memberi ya. Iya, aku diberi. Kamu tidak suka memberi dia? Dia tuh harus aku ajarin, Mbak. Harus aku ajarin banget, harus aku kasih tahu gitu loh kadang-kadang. Kesel udah nonton aja. Soalnya aku nggak pernah sekolah, pas sekolah dulu. Nah, apalagi setelah punya anak gitu, itu benar-benar harus punya ritual baru, harus jago nyuri waktu. Dan setiap 2 atau 1 bulan 1 kali harus mencoba posisi baru. Ya kalau yang aku rasain sih mungkin di suasananya kita ya, setelah punya anak tuh membangun suasananya tuh agak sulit gitu loh. Karena kan dari kesibukan kita masing-masing, terus ngurus anak, mau membangun suasana momen berdua tuh memang agak sulit sih, gitu. Foreplay yang paling oke, yang paling efektif, yang paling disukai oleh Poppy, yang pernah diberikan ya oleh Oki itu kayak apa sih, Pop? Kalau Oki itu to the point, Mbak. Oh gitu. Oh yang kayak, hai, saya gitu. Makanya aku sedia pelumas. Tapi semua perempuan harus dia pelumas, terutama setelah melahirkan. Kalau nggak sakit kan, Iya. Mbak, kitanya jadi Kering vaginanya. kayak dipaksa gitu kan. Nah,
Padahal aku tuh tipikal awalnya yang kayak gampang horny, Mbak. Maksudnya aku gampang horny, terus aku tuh tipikal Gampang yang lubrikasi ya. ya nggak perlu lubrikan lah. Bener asli, maksudnya kayak seperti itu. Cuma aku tuh kan ngasih tahu dia, pengen dong aku dicium-cium dulu, digimanain. Maksudnya itu tuh bikin yang kayak kita minimal lebih yang kayak relax, terus kan lebih basah kan lebih enak gitu kan. Yes, of course. Gitu. Jadi kayak Oki tuh baru belakangan ini sih udah mulai kayak itu ya sayang ya. Udah mulai kayak semalam deh. Ih, baru dapet jatah. Pantes ceria nih di Boba nih. Baiklah. Ki semalam apa yang terjadi Ki semalam? Tapi Ki? semalam nggak Semalam selesai. nggak Nggak selesai finish. karena anak nangis udah gitu. Aku buru-buru langsung kayak kita pindah Tanggung kamar. banget ya, kentang banget ya. Tapi tidak diselesaikan, Mbak. Itu beneran yang kayak udah ya, udah. Udah kehilangan moodnya Udah, juga kali ya. iya udah malam juga kan. Udah. So, thank you so much. Terima kasih, Mbak Zoya. Aku senang sekali mereka mau juga senang terbuka. ya? Senang lah. Padahal awalnya deg-degan, tapi ya akhirnya buka-bukaan juga gitu kan ya. Supaya ini bisa jadi pembelajaran. Kita kan bukan mau jorok-jorokan ya, please dia udah nikah, semua orang Jorok-jorokan perlu mah di belajar. jurang gitu, Mbak. Jorok-jorokan di jurang ya. Kita harus bisa belajar dari pernikahan kita sendiri dan termasuk dari pernikahan orang lain. So thank you for sharing your sex story with us. Terima kasih juga Mbak sudah ngasih tahu apa yang kita butuh Iya, tahu. betul. Gitu ya. Betul banget. Thank you. Kita senang banget ya. Senang banget. Senang banget asli. Ini Emang jodoh kita harus ketemu di sini sih Mama and Dad. semoga juga ini yang nonton juga terinspirasi. Jadi jangan malu untuk curhat sama pasangan apa yang kita butuhkan secara seksual Iya. gitu ya Mbak ya. Yang aku dapat dari mereka berdua, satu mereka ngomongin apa yang mereka suka dan tidak sukai. Karena pasangan itu bukan peramal, nggak bisa tahu apa yang kita mauin. Dan yang paling oke juga mereka berdua benar-benar punya ritual romantis yang kadang-kadang banyak pasangan tuh kehilangan. Itu aja kadang-kadang bisa up and down, tapi nggak apa-apa loh. Kehidupan seks itu jangan langsung mikir, waduh bakal cerai kali ya aku kehidupan seks itu biasa-biasa aja. Ada loh mood-mood itu, nggak apa-apa. Tapi yang penting diomongin, kok kita kayak begini ya kehidupan seks kita, tanpa menuduh satu dengan yang lain ya gitu. Tidak menjerumuskan kira-kira kayak gitu. Thank you, semoga kita berjodoh ketemu lagi. Amin, lanjut di radio ya Lanjut di insya radio Allah ya. kayaknya, diundang gantian. Thank you Poppy, thank you Sama-sama, Mbak Oki, Moza. sampai ketemu lagi. Senang hati. Bye, Mama and Dad. Mwah, mwah, mwah.